Bagi Kak Husna, selaku narasumber, bisa tidak ditegaskan gitu ya? Karena kuliah itu kan memakan waktu ya. Ada yang lulus tepat waktu, ada yang memang tepat waktunya berbeda gitu ya. Ada yang lebih dari 4 tahun. Maaf. Eh, Seberapa pentingkah untuk mengkorelasikan jurusan yang sudah kita pelajari dengan bidang yang akan kita tekuni di depan gitu loh Kak. Karena kan banyak sekali lulusan bukan hanya SKI ya, dari lulusan jurusan-jurusan yang lain itu ketika sudah lulus justru melenceng gitu loh. Bahkan tidak mengkorelasikan sama sekali. Jadi benar-benar di luar passion. Maaf, di luar jurusan. Jadi yang ditekuni itu adalah passionnya. Nah, itu tuh bagaimana menurut Kak Husna? Maksudnya biar ilmunya kan tidak sayang gitu kan. Nah, gitu. Mungkin Ya, pertanyaan ini belum ada gambaran sebelumnya gitu kan. Jadi karena ini penting banget dan itu saya baru dapatkan dari Kak Husna. iya. Mbak Ama mengatakan bahwa biar ilmunya enggak Nggak apa tadi Mbak? sayang, nggak sayang. Ilmunya Maksudnya enggak. udah kuliah lama, terus banyak biaya yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan gitu. Ya. Saya pribadi ketika ada memang orang mengatakan, kamu udah kuliah SKI, taunya kerjanya ini gitu. Eh, saya termasuk orang yang apa ya, yang tidak setuju dengan kata-kata ya ilmunya sayang dong gitu. Kamu udah kuliah SKI tapi kamu masuknya ke yang lain gitu. Em, saya termasuk termasuk orang yang tidak setuju dengan pernyataan itu gitu. Tidak ada ilmu yang sia-sia gitu. Tidak ada ilmu yang sayang gitu kan. Jadi saya mengatakan bahwa ketika kamu kuliah SKI, tapi kamu tidak menjadi guru SKI, tidak menjadi dosen SKI, itu bukan berarti ilmu kamu tuh sia-sia ketika kamu kuliah Iya, susah nih 4 tahun bahkan 4 tahun lebih. Saya pikir tidak ada yang sia-sia gitu. Kamu tetap bisa memanfaatkan ilmu SKI itu dalam kehidupan kamu meskipun tidak dilegalkan dengan pekerjaan atau bahkan tidak dilegalkan dengan akhirnya kamu mendapatkan materi dari SKI itu gitu. jurusan. Iya. Jadi makanya saya mengatakan bahwa jurusan SKI itu kamu bisa jadi apa saja gitu. Ketika memang SKI itu tidak bisa kamu aplikasikan ketika menjadi guru SKI, dosen SKI, atau mungkin peneliti SKI, itu saya pikir tidak masalah. Kamu bisa jadi apa aja gitu. Mungkin beberapa teman kita ada yang di perbankan, ada yang jadi apapun gitu. Tapi kan dari ilmu-ilmu SKI itu kamu bisa mengaplikasikan untuk dirimu dan keluargamu aja deh gitu. Tetap bisa aja Mbak itu, cuman ranahnya aja yang berbeda gitu. Jadi Pengamalannya ya. pengamalannya aja gitu. Ketika saya sedikit cerita gitu, salah satu alasan saya untuk mengambil SKI, eh, ketika kita mengatakan sejarah sejarah gitu kan, sejarah Islam gitu, pasti kita yang kita bayangkan, oh cerita Nabi nih gitu, Nabi Muhammad Iya. bisa Nabi Nabi terus tokoh-tokoh lebih ke tokoh ya lebih tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin kemudian kalaupun di dinasti ya pemimpin-pemimpinnya gitu kan lebih ke situ gitu. Kalau saya pribadi alasan saya untuk ngambil SKI pada pada saat ini pada saat saya bilang aduh kayaknya saya salah jurusan deh gitu. Jadi yang saya tata di pikiran saya enggak gitu. Mau jadi apapun nanti SKI itu pasti akan kepake gitu. Pelajaran SKI yang saya dapat itu pasti kepake gitu. Nah, pada saat itu yang saya pikirkan gitu, saya pada saat itu semester 3 masih masih awal-awal itu masih 3 masih 4 gitu kan. Oke, kalaupun saya nggak bisa jadi guru pada saat itu dan saya belum kepikiran untuk S2 untuk jadi dosen, yang saya pikirkan hanya oke, ilmu ini pasti akan berguna untuk anak saya minimal, untuk anak saya nanti gitu. Saya punya Hmm, cita-cita ketika mempunyai anak nanti tanpa susah-susah.
saya bisa menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad, saya bisa menceritakan tentang sosok Khulafaur Rasyidin, kemudian pemimpin-pemimpin apa namanya, pemimpin-pemimpin Islam, untuk saya ceritakan kepada anak-anak saya gitu. Jadi ketika kamu mengambil jurusan SKI, terus tetapi kamu tidak bekerja di ranah SKI, it's okay bagi saya, nggak apa-apa gitu. Ilmu nggak akan sia-sia kok gitu. Kasih untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, minimal seperti itu gitu. Apalagi karena saya mengajar di TPA juga gitu. Ada alhamdulillahnya saya punya tempat untuk berbagi ilmu saya gitu. Walaupun ya cuma sekedar cerita nabi kayak gitu-gitu. Jadi ketika di TPA kita ada apa namanya? Kita setiap hari Sabtu kita ada kayak nonton film, salah satunya film nabi-nabi gitu. Jadi setelah menonton film, biasanya kita pengajar itu menambahkan sedikit tentang atau menekankan atau memperjelas uh, tentang film yang kita tontonan tadi gitu, misalkan Nabi Nuh. Jadi alhamdulillah saya punya modal sedikit ya untuk menceritakan Nabi Nuh, untuk menceritakan Nabi Muhammad, bagaimana sosok itu kepada santri-santri TPA gitu. Itu untuk saya gitu. Tapi untuk yang teman-teman yang lain, saya tegaskan tidak ada ilmu yang sia-sia apapun itu gitu, termasuk SKI. Itu sih Mbak Ama.